Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat bergabung untuk teman-temanku semuanya yang malam hari ini sudah hadir ya di webinar ke-6 nih, spesial banget dari Katlea Mandarin. Webinar ke-6 ya dengan temanya tentunya masih nih Studying Abroad to China by Scholarship, dan malam hari ini ada edisi spesial, akan ada dua narasumber didatangkan langsung dari Guangxi Normal University dan juga Guangxi University. Pastinya masih bersama saya Kenta Nasya yang akan memandu acara sampai nanti selesai. Nah teman-teman, tentunya malam hari ini udah gak sabar ya, karena spesial banget nih. Kita akan mengupas tuntas bener-bener nih dari kulitnya sampai nanti ke dalamnya ya. Kita akan cari tahu seperti apa ya beasiswa yang didapatkan oleh kedua speaker kita pada malam hari ini. Dan juga malam hari ini kita sangat beruntung, kita sudah mendatangkan nih, berhasil mendatangkan dua narasumber kita yang kece dan juga berprestasi. Yang pertama ada Kak Betaria Deniswara, yang merupakan mahasiswi di Guangxi Normal University, dan juga Kak Maria Gabriel Brigita dari Guangxi University. Kalau teman-teman di sini kira-kira sudah pernah dengar belum ya kedua universitas tersebut? Oke, sepertinya aku lihat ya di sini teman-teman ya, mungkin yang udah ada yang on cam, ini udah kelihatan semangat banget, udah nggak sabar. Tapi sebelum itu aku ingin teman-teman semua kita cek dulu nih semangatnya. Boleh dong di kolom chat ketik satu buat teman-teman yang masih semangat. Yuk aku mulai dari aku dulu ya. Oke, boleh ketik satu ya. Oke, nih ada Kak Celia. Wah, Kak Betaria juga semangat nih. Oke, tim dari Kak Mandarin juga semangat. Ada Kak Evi, ada Kak Nadine. Oke, ada Kak Sylvia juga. Yuk, yang lain yuk. Kita tes dulu. Oke, satu. Oke, karena udah pada semangat nih, udah pada aktif, udah join di sini. Kalau begitu boleh nih. Sambil menunggu ya, kayaknya udah nggak sabar, langsung aja akan Kenta spill sedikit nih sebelum nanti narasumber kita berkenalan sendiri. Nah, narasumber kita yang pertama malam hari ini akan Kenta spill sedikit ya. Jadi malam hari ini ada Kak Betaria Deniswara dari Guangxi Normal University. Nah, Kak Betaria ini ya, akrabnya kita panggilnya Kak Beta aja ya, merupakan sarjana pendidikan yang S1-nya di Indonesia, kemudian melanjutkan S2 di Guangxi Normal University dengan jurusan Master of Teaching Chinese to Speaker of Other Language. Wah, keren banget nih ya. Dan juga aktif studinya dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, tahun ini semoga bisa lulus ya, Kak ya. Semoga lancar prosesnya juga pendidikannya. Dia juga mendapatkan beasiswa CIS atau Confucius Institute Scholarship, dan juga selama berkuliah juga aktif dong pastinya ikut organisasi yang wajib nih buat para pelajar Indonesia kalau lagi di Tiongkok, tentunya join dengan PPIT setempat. Dan juga ada nih prestasi juga yang sudah diraih oleh Kak Beta, yaitu diantaranya adalah juara 1 lomba membaca puisi kelompok tingkat kampus. Aduh, kayaknya udah keren banget, dan teman-teman pastinya udah penasaran seperti apa sih beasiswa dan juga bersekolah ya. Jadi seperti apa bersekolah di Universitas Guangxi Normal University. Nah, kalau begitu langsung saja kita ngobrol dulu nih, kita sapa Kak Betaria. Selamat malam Kak Beta. Halo, selamat malam. Oke, gimana nih kabarnya? Oke, baik. Oke, udah siap ya untuk bercerita, berbagi sama teman-teman yang ada di sini tentunya. Siap. Oke, kalau begitu ya, langsung saja Kak Beta, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Oke, sebelumnya selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Katlea Mandarin ya sudah mau mengajak saya di webinar ini, yang mana ini webinar pertama saya. Jujur pertama kali ketika dikontak oleh Katlea Mandarin itu sempat aduh gimana ya, apa ya kira-kira, soalnya saya ketika kuliah selama berkuliah di Tiongkok ini saya
eee, menurut saya masih merasa kurang gitu, pengalaman saya masih kurang, kira-kira apa aja ya gitu. Nah ini, yang akan saya tampilkan ini adalah, beberapa ini kebanyakan dari pengalaman saya ya, pengalaman yang saya alami tahun kemarin. Nah pertama untuk, kita mulai dari perkenalan dulu ya. Nama saya Betaria Daniswara, panggil Beta aja nggak apa-apa. Nah saya, eee, lulusan S1 Pendidikan Bahasa Mandarin di Universitas Negeri Malang, lahir di Malang, besar di Malang, terus kemudian saya penerima beasiswa CIS 2020 di Guangxi Normal University. Jurusannya Master of Teaching Chinese to Speaker of Other Language. Terus kemudian saya juga sebelumnya pernah jadi penerima CIS One Year Academy, One Year Academy Scholarship tahun 2015 sampai 2016 di Jiangsu University. Terus kemudian saya juga pengajar bahasa Mandarin dari 2016 setelah saya pulang dari Tiongkok ya, sampai sekarang. Oke, itu saja perkenalannya. Selanjutnya, nah ini karena tadi sudah dijelaskan ya, saya dari Guangxi Normal University. Nah ini sekilas pengetahuan dari Guangxi Normal University. Yang pertama, lokasinya di kota Guilin ya, di Guangxi Province. Nah kemudian beasiswa yang tersedia di Guangxi Normal University ini ada Chinese Government Scholarship. Nah, ini dari dari Dinas Pendidikan Tiongkok ya. Terus kemudian selanjutnya ada Confucius Institute Scholarship CIS ya. Terus kemudian ada ASEAN Scholarship ini dari provinsi. Terus kemudian, nah ini saat ini Guangxi Normal University ini adalah satu-satunya universitas di Guangxi yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan Tiongkok untuk menjadi basis demonstrasi bagi pelajar asing ya yang belajar di Tiongkok, terus serta sebagai kantor urusan pelajar asing di Tiongkok yang di bawah Dewan Negara ya, menjadi basis pendidikan bahasa Mandarin gitu. Jadi emang khusus untuk pendidikan bahasa Mandarin ya. Selanjutnya untuk jurusan saya, tentang Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Language program. Nah ini yang pertama, ini dia jurusan ini atau prodi ini dia sudah diakui oleh DITI. Jadi kalau nggak salah itu kalau misalkan ambil master atau ambil studi di luar negeri, nah tapi prodinya ini belum diakui oleh DITI, nah ini biasanya ada kayak penyetaraan gitu. Nah, tapi ini sudah diakui, jadi sudah tidak perlu penyetaraan lagi. Nah selanjutnya masa pendidikannya 2 tahun ajaran. Kemudian, nah dia ini bekerja sama dengan 3 cabang Confucius Institute Pendidikan Negara. Ada di Thailand, yaitu di Prince of Songkhla University. Terus di Indonesia, yaitu Malang State University atau UM ya. Terus selanjutnya ada di Vietnam, Hanoi University. Nah, untuk prodi ini dia mendirikan ASEAN Education Research Institute, nah kemudian Vietnam Research Center, Indonesian Culture Center dan Thai Culture Center. Oke, selanjutnya dia juga mensponsori seminar pendidikan ASEAN reguler ya, dan menerbitkan serangkaian monografi akademis yang gitu. Selanjutnya ini foto-foto dari kampus ya, pemandangan di kampusnya ya, kurang lebih seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, kenapa ini alasan saya memilih beasiswa dan jurusan yang saya pilih sekarang ini. Yang pertama, ini sejalur dengan studi saya yang terdahulu. Terus kemudian selanjutnya ada kerjasama antara sekolah tujuan
saya, yaitu Guangxi Normal University dengan sekolah alumni dari Universitas Negeri Malang ya. Terus selanjutnya, nah ini untuk meningkatkan potensi diri saya, ini yang paling utama ya, karena saya sangat tertarik dengan pendidikan bahasa asing, terutama bahasa Mandarin. Terus kemudian saya merasa di pendidikan S1 saya ini saya masih merasa kurang. Jadi saya ingin meningkatkan potensi diri saya, jadi dengan melanjutkan studi S2 gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini untuk hal-hal yang perlu untuk diperhatikan ketika kalian mau memilih untuk studi ke luar negeri ya. Misalkan kalian mau ke luar negeri, studi ke luar negeri, nah ini hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah jenjang karir. Nah ini pasti ya, harus ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bersekolah di luar negeri, misalkan kalian mau menentukan jurusan dan menentukan universitas, ini kalau menurut saya perlu sekali untuk mengetahui nanti jenjang karirnya gimana. Nanti kelanjutannya setelah saya kuliah itu saya mau gimana, kerja apa. Kalau misalkan saya mau lanjut studi lagi, di mana studi apa yang bisa saya lakukan. Terus kemudian bekerja apa nanti ketika saya sudah selesai. Terus kemudian saya pulang, apa yang bisa saya kerjakan gitu ya. Terus yang kedua, kesiapan diri. Ini penting sekali ya, tidak hanya kesiapan mental, karena mungkin jauh dari orang tua, sanak saudara gitu ya. Jadi ini butuh kesiapan mental dan juga kesiapan fisik. Jadi mohon dipertimbangkan kalau misalkan nih saya mau kuliah di Tiongkok, oke, di universitas ini. Nah ternyata tempatnya itu cuacanya ekstrim mungkin. Nah jadi perlu dipertimbangkan juga, kira-kira saya cocok gak ya tinggal di sini gitu, kira-kira bisa ya, nanti takutnya mentalnya sudah siap, beasiswa sudah dapat, semua sudah siap, ternyata badannya yang tidak kuat. Nah itu sayang sekali ya. Jadi makanya harus dipertimbangkan kira-kira kesiapannya gimana. Terus selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah masa tempuh prodi. Nah karena sebagai pelajar ya, terutama kalau pelajar penerima beasiswa, itu sangat penting sekali untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Nah, jadi kita bisa lihat nanti masa tempuh prodinya berapa tahun nih. Terus kira-kira berat nggak ya buat saya bisa nggak ya melakukannya gitu. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kalian. Oke. Selanjutnya study planning ya, study planning lah, ini memang harus ada perencanaan. Jadi kalau misalkan saya ambil jurusan ini, nanti apa saja yang akan saya lakukan di sana. Di tahun pertama kira-kira saya harus ngapain. Di tahun kedua kira-kira saya harus ngapain gitu. Itu penting sekali. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah beasiswa yang tersedia di universitas yang kalian inginkan. Nah, di sana nanti kita perlu untuk tahu ya, cari-cari tahu. Nah, kira-kira beasiswanya apa sih yang ada, terus kemudian persyaratannya apa saja. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa juga benefit beasiswanya. Jadi, kalau saya mau ambil beasiswa ini, apa saja ya yang tersedia, terus kira-kira ini menguntungkan nggak ya untuk saya gitu. Itu juga yang harus dipertimbangkan. Nah, selanjutnya, masih sejalur juga nih syarat dan ketentuan beasiswanya. Nah, kalau ada benefitnya bagus, pasti juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku juga. Nah, kira-kira gimana ya, apa saja ya syarat dan ketentuannya, terus kira-kira saya bisa nggak ya menjalaninya, melaksanakannya, menuntaskannya gitu. Itu. Terus selanjutnya, nah, ini tentang beasiswa Confucius Institute tentang Confucius Institute Scholarship ya. Nah, ini didanai oleh Hanpan atau Confucius Institute ya. Nah, ini khusus untuk pendidikan bahasa Mandarin atau teaching Chinese to speakers of other language. Nah, ini mulai dari jenjang
bachelor degree atau S1 sampai dengan PhD atau doktoral ya. Gitu. Nah, benefitnya adalah full year tuition, dorm, terus kemudian biaya hidup. Nah, untuk akomodasi perjalanan ini ditanggung sendiri ya. Untuk tiket pesawat, paspor, dan visa ini ditanggung sendiri. Oke. Nah, untuk biaya hidupnya ini juga disesuaikan dengan jenjangnya ya. Kalau misalkan dari S1 mungkin sekitar 2.500 yuan. Terus nanti kalau master lebih tinggi, terus kemudian untuk PhD juga lebih tinggi lagi gitu. Oke, itu. Terus selanjutnya adalah syarat pendaftaran CIS dan dokumen-dokumen yang mungkin diperlukan. Nah, yang pertama paspor, jelas ya. Terus kemudian, nah ini HSK dan HSKK. Nah untuk S1 ini HSK 4 minimal dengan nilai minimal 210. Terus kemudian HSKK-nya level tengah ya, Jogji. Kemudian untuk S2 atau master ini HSK 5 dengan HSK minimalnya dengan nilai minimalnya 210. Terus untuk HSKK-nya Jogji. Nah, untuk S3 atau PhD ini level 6 dengan nilai di atas 200, HSK 6 di atas 200. Nah, kemudian untuk HSKK-nya yang level Kauji. Terus kemudian recommendation letter atau surat rekomendasi ya. Surat rekomendasi ini butuh tiga. Yang pertama dari dekan sekolah alumni, terus kemudian yang kedua dari Confucius Institute. Nah ini kalau saya rasa untuk setiap universitas yang ada jurusan pendidikan bahasa Mandarin ini biasanya punya di setiap kotanya itu ada Confucius Institute ini kantornya. Jadi nanti bisa datang ke sana minta surat rekomendasi. Nah ini esensial ya, ini penting untuk persyaratan yang ini Confucius Institute, dari Confucius Institute ini recommendation letternya ini esensial sekali. Jadi harus ada tiga-tiganya ini ya. Terus yang selanjutnya adalah profesor atau dosennya, dosen pengajar. Nah, dosen pengajar ini dari Tiongkok, dosen selain dari Confucius Institute dari Tiongkok gitu. Terus kemudian medical check up form. Nah, ini medical check up ini juga penting. Untuk formnya biasanya di setiap rumah sakit yang biasanya mengurus tentang ini medical check up untuk pelajar yang ke luar negeri ini biasanya sudah ada. Jadi nanti tinggal tanya ke sana terus tinggal minta, nanti sudah ada berkasnya. Jadi lengkap, nggak perlu khawatir. Tapi biasanya di web sekolah juga ada. Ini bisa diunduh di web sekolah biasanya. Terus selanjutnya ada ijazah dan transkrip nilai. Nah ini harus ditranslate. Ini harus ditranslate ke bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Minimal bahasa Inggris. Kalau misalkan bahasa Mandarin juga boleh. Terus kemudian nah ini application statement. Nah application statement ini tentang ya kalian ceritakan singkat ya kira-kira apa yang membuat kalian ingin ingin mengajukan beasiswa itu, ingin mendaftar di sekolah itu gitu ya. Kalian tinggal isi apa saja gitu aja. Nah, terus kemudian mengisi form di websitenya Confucius Institute. Nah, nanti ada portalnya sendiri. Nah, nanti kalian tinggal isi tinggal upload ini dokumen-dokumen yang diperlukan di sana gitu. Nah, kemudian setelah apply-nya berhasil, nanti universitas akan mengirimkan admission notice dan JW202. Nah, yang nantinya ini bisa digunakan untuk apply visa gitu ya, untuk mengurus visa. Oke.
selanjutnya ini alur pendaftaran CIS dan dokumen yang diperlukan. Oke, nah pertama login di sini ya, ini portalnya. Jadi nanti buat akun, nah nanti kemudian upload berkas. Nah, berkasnya apa saja? Pas foto dengan background putih, terus kemudian scan paspor, terus scan medical check up, terus scan ijazah dan transkrip, scan recommendation letter, tadi tiga-tiganya, terus kemudian scan sertifikat HSK dan HSKK, dan juga scan tanda tangan. Terus nanti juga menulis ke scholarship essay tadi. Itu. Nah, kira-kira seperti ini ya roadmap-nya. Jadi yang pertama nanti siapkan berkas, terus kalian upload berkasnya di web Confucius Institute. Nah, nanti setelah di-upload, nanti akan diverifikasi dulu nih oleh Confucius Institute. Jadi, kira-kira bisa nggak dapat beasiswa? Kira-kira berkasnya sudah memenuhi kriteria enggak? Gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah, nanti berkasnya nanti akan diverifikasi juga oleh universitas tujuannya. Nah, setelah diverifikasi, nanti ada pengumuman penerimaan serta pengiriman ini admission notice-nya ini tadi. Nah, setelah itu baru kalian bisa mengikuti kegiatan perkuliahan di universitas yang dituju. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke, hal-hal yang harus dipenuhi bagi penerima CIS. Nah, ini kalau misalkan kalian sudah keterima ya. Nah, ini adalah hal yang harus kalian penuhi ketika sudah menerima beasiswa ini. Nah, yang pertama, nah ini harus ada annual report atau laporan tahunan ya, laporan tahunan. Nah, ini isinya ada formnya sendiri, nanti diberikan formnya, kalian mengisi form. Terus kemudian ini isinya, untuk formnya ini isinya tentang kegiatan apa saja yang kalian lakukan selama 1 tahun ajaran gitu. Terus jangan lupa transkrip nilai, terus sertifikat HSK dan HSKK. Nah, karena untuk kriteria kelulusannya master ini, nah saya harus lulus HSK 6 dan HSKK juga. Nah, makanya ini harus disertakan juga gitu. Oke, selanjutnya aktif perkuliahan. Ini jangan sering bolos gitu ya. Ini sebenarnya semua, tidak hanya penerima CIS saja ya, sebenarnya semua juga kalau bisa harus aktif perkuliahan, tapi ini kalau untuk penerima CIS harus lebih ditingkatkan lagi. Selanjutnya aktif mengikuti kegiatan lomba. Nah, ini jadi karena kalau di kampus ya biasanya kan tidak hanya belajar saja ya, pasti ada lomba-lomba itu, pasti ada banyak mahasiswa yang membuat kegiatan ya. Nah, itu kita harus aktif mengikuti kegiatan atau lomba, terutama yang berhubungan dengan bahasa Mandarin atau dengan jurusan kita, keguruan misalkan. Nah, itu penting sekali. Nah, kemudian ini saya tadi sudah sampaikan ya, lulus HSK 6 dan HSKK. HSKK-nya ini level tengah, minimal level tengah. Nah, terus nilai per mata kuliah tidak kurang dari 75 atau dapat B ya, atau dapat B. Nah, ini perlu dipahami, annual report ini sangat penting untuk menentukan beasiswanya dapat diperpanjang atau tidak, atau ada kasus kalau misalkan di annual reportnya ini tidak terlalu baik, nanti bisa mendapatkan beasiswa setengah, jadi tidak full. Nah, tidak full ini maksudnya bukan kalau untuk biaya sekolahnya itu masih full, tapi yang dipotong di ini semua fee di biaya kehidupannya, biaya hidupnya ya yang dikurangi di situ. Nah, jadi ada yang kalau misalkan dapat nilainya ini dapat 75 ke atas, jadi dapat
nilai A, nah ini nanti beasiswanya masih tetap full. Nah, kalau misalkan ya yang biasa-biasa saja, yang tidak terlalu menonjol, nah ini beasiswanya ada tapi tidak full gitu. Jadi ini penting sekali. Jadi harus diperhatikan ini. Jadi karena kalau misalkan kalian annual report-nya ini tidak baik, nanti bisa juga beasiswanya tidak diperpanjang gitu. Jadi hanya mendapatkan 1 tahun aja. Jadi yang tahun keduanya harus bayar sendiri gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini aplikasi yang harus punya ya. Nah, ini kalau karena saya adalah mahasiswi angkatan corona ya, angkatan corona, jadi saya online kelas. Nah, ini yang harus saya punya ketika saya sedang online kelas. Nah, yang pertama adalah, nah ini ada ini apa semacam Google Classroom gitu ya, semacam Google Classroom gitu. Terus widget ini penting sekali. Ini untuk berkomunikasi ya, sarana berkomunikasi. Posisinya sudah kalau di Indonesia sudah seperti WhatsApp gitu ya. Mungkin tidak ada yang punya WhatsApp gitu. Terus selanjutnya ini TikTok atau TikTok ya. Ini hampir seperti sosmed biasanya, cuma dia ini bisa streaming video. Jadi nanti biasanya dosen itu kalau misalkan bikin grup gitu ya, masuk grup terus kemudian dia bisa streaming lah, nanti yang member grupnya itu bisa lihat streamingnya, juga bisa memberikan tanggapan feedback gitu juga. Nah, selanjutnya ini VOOV meeting atau Zoom Wei. Nah, ini seperti Zoom. Ini seperti Zoom. Terus kemudian, nah ini ada MOOC. Nah, ini di situ banyak materi-materi, video-video tentang penjelasan materi ya. Jadi kalau misalkan online kelas itu biasanya untuk materi tambahannya biasanya cari ada di situ. Nah, kemudian kalau misalkan kalian kalau misalkan tahun ini sudah selesai ya, jadi sudah selesai pandeminya, jadi kalian bisa ke sana. Ya. Nah, itu yang paling penting adalah Alipay atau Shopify ini untuk pembayaran itu. Terus kemudian, nah ini yang harus dilakukan ketika berkuliah di universitas di luar negeri. Nah, ini yang pertama tepat waktu. Nah, kalau misalkan di Indonesia kan kita kebanyakan jamnya jam karet gitu ya. Nah, kalau di luar negeri jangan sampai ini kita bawa ke sana. Nah, karena ini akan membuat dosen kita marah gitu ya. Saya waktu itu pernah sekali karena saya waktu online kelas jadi curhat ya. Jadi saya dulu tuh pernah ini ceritanya saya telat lebih dari 5 menit. Itu ceritanya telatnya karena laptop saya ini masih error, karena kan harus masuk ke kayak Zoom gitu ya, yang tadi harus masuk Zoom. Nah, laptop saya error, jadi saya telat lebih dari 5 menit. Nah, tapi saya karena pada saat itu kan saya panik, ini ya laptop saya sedang bermasalah ya, jadi saya nggak sempat izin dulu. Nah, ketika saya kalau nggak salah cuma 7 menit, telatnya cuma 7 menit. Nah, itu di situ dosennya sudah marah. Kenapa telat gini. Nah, dari situ. Nah, jadi ini tepat waktu ini harus ya. Terus kemudian rajin dan giat. Nah, ini kalau rajin dan giat ini kalau saya rasa ini sudah jadi kebiasaannya orang Tiongkok ya. Sudah jadi kebiasaan orang Tiongkok. Kalau orang Tiongkok itu pasti image-nya dia rajin dan giat. Nah, jadi makanya kita juga harus rajin dan giat juga. Terus kemudian selain rajin dan giat juga harus teliti. Karena kalau misalkan sudah rajin, sudah giat, mengumpulkan tugas on time, tapi ternyata kita tidak teliti, banyak yang salah, nanti dosennya juga tidak suka. Terus kemudian tidak boleh menunda kerjaan. Nah, karena karena di program saya ini
tugasnya banyak sekali. Jadi kalau misalkan kita menunda satu pekerjaan, ini akan uh, akan besoknya akan berlipat ganda, jadi banyak sekali. Gitu. Terus kemudian banyak bertanya pada dosen. Nah ini saya rasa nggak hanya di luar negeri saja ya, di Indonesia juga pasti banyak dosen atau pengajar yang suka kalau misalkan mahasiswinya itu bertanya gitu ya. Terus kemudian, nah ini yang penting adalah mengikuti pelajaran sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Nah ini kalau misalkan kalian sudah sesuai dengan timelinenya, insya Allah kalian juga akan cepat lulus, cepat selesai gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa, kalau misalkan kalian pengen tanya-tanya atau mungkin kenal saya lebih dekat, kalian bisa follow saya di Instagram atau mungkin bisa email saya mau tanya-tanya apa gitu ya. Oke, sisi saja. Terima kasih. Oke, Sisi Kak Beta. Waduh, tadi ya penjelasannya jelas banget, rinci banget. Tentunya teman-teman yang di sini, aku yakin ya ilmunya tadi, pengalaman dari Kak Beta yang sudah diceritakan ke kita semua bisa diserap dengan baik. Dan nanti mungkin kalau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan dulu melalui kolom chat atau juga nanti pada saat sesi Q&A, boleh langsung untuk raise hand bertanya kepada narasumber kita. Nah, tadi dari Kak Beta kita jadi tahu nih beasiswa CIS, kemudian juga bagaimana ya di kampus Kwansi Normal University seperti apa dan juga bagaimana perjalanan nih dari Kak Beta selama menjalani perkuliahannya tersebut. Nah, teman-teman, karena tadi kita sudah mendengarkan nih dari Kak Beta Ria seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan istirahat dulu. Kita akan teman-teman boleh santai-santai dulu ya, yang mungkin pengen minum boleh minum dulu, yang pengen makan cemilannya boleh ya, sambil santai dinikmati dulu. Nah, sembari teman-teman sedang istirahat ya, boleh yang lagi ingin makan cemilan dan lain-lain, kita juga akan nonton nih video spesial dari Katlia Mandarin, ada juga dari Scholar Preparation, dan juga ada CBBI, dan juga ada EACC. Nah, dan untuk sesi ini akan dipandu oleh rekan-rekan dari tim Katlea Mandarin. Ada Kak Yoseba bersama kita di sini. Silahkan Kak Yoseba. Baik, izin ambil alih dulu. Oke, nah kembali lagi ya. Tadi kita udah nih dari sesi istirahat. Kita mendengarkan ya, ada lagu, tentunya kita udah jadi relax. Yang tadi mungkin haus, udah minum, udah relax lagi, udah bisa fokus lagi buat ikutin webinar kita malam hari ini. Dengan narasumber kita yang selanjutnya, yang kedua, masih nih narasumbernya pastinya kece-kece dong. Dan kali ini kita kedatangan Kak Maria Gabriel Brigita. Boleh kita sapa ya, Kak Maria. Di mana Kak Maria ini sekarang menempuh pendidikan di Guangxi University dengan jurusan Music Performance. Wah, keren banget ya. Pasti nih Kak Maria udah jago nih memainkan berbagai macam alat musik ya. Nggak kayak Kenta, misalnya kendang aja deh. Dan juga Kak Maria aktif sebagai mahasiswi di Guangxi University mulai dari tahun 2018 sampai nanti ya kita doakan bisa lulus tepat waktu pada tahun 2023. Dan Kak Maria juga mendapatkan beasiswa yaitu Guangxi Government Scholarship. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih asing atau belum pernah dengar atau baru kali ini, wah apa itu ya Guangxi Government Scholarship? Perhatikan dengan baik-baik informasinya tentunya. Nah, karena sebentar lagi akan kita panggil bersama Kak Maria untuk bergabung bersama kita. Namun, masih Kenta akan spill lagi nih, bahwa ternyata Kak Maria ini juga aktif mengikuti beberapa organisasi selama kuliah. Seperti mengikuti PPIT Nanning, kemudian juga join di PPI Tiongkok atau PPI Tiongkok Pusat, dan juga join di International Student Committee of Guangxi University International College. Dan juga selama kuliah, Kak Maria ini berprestasi. Salah satunya pada tahun 2018-2019, Kak Maria berhasil menjadi Outstanding International Student di Guangxi University tentunya. Dan aku rasa teman-teman di sini juga udah nggak sabar, jadi langsung saja kita panggilkan
Kak Maria untuk bisa bergabung dengan kita bersama di sini. Halo, selamat malam Kak Maria. Oke, masih proses ya. Halo. Oke, udah terdengar nih suaranya. Wah, suaranya ini udah renyah banget ya. Udah merdu Kak nih. Apa ya? Oke, selamat malam Kak Udah Maria. kedengeran ya? Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Apa kabar kalian semua yang ada di sini? Alhamdulillah, Semoga baik sehat-sehat. ya. Baik dong, tentunya teman-teman di sini semangat semuanya nih menunggu cerita-cerita dari Kak Maria, ilmunya berbagi tentang pengalamannya kuliah di Tiongkok. Jangan lupa ya Kak ya, di-spill tips-tipsnya nih biar bisa lolos bagaimana tentunya. Oke, dan aku rasa Kak Maria juga sudah siap ya? Oke, iya udah. Oke, kalau begitu langsung saja. Kak Maria, waktu dan layar kami persilahkan. Aku izin share screen ya. Oke, silakan. Oh, nggak bisa nih Kak. Coba lagi, Kak. Nah, udah kelihatan ya? Sudah Kak, aman. Bentar deh. Sorry. Sebentar. Nah, oke. Selamat malam semuanya. Mungkin perkenalan lagi sedikit ya. Nama aku Maria Gabriel Brigita. Sekarang sedang di tahun ketiga di Guangzhou University di kota Nanjing. Kuliahnya jurusan Music Performance. Dan seperti yang tadi Kak Kenta udah bilang, ya aku cukup aktif di organisasi, terutama di PPI, sama di China. Jadi aku dari tahun 2018 pertama kali ke China itu aku udah dapet yang namanya Guangxi Government Scholarship. Nah, Guangxi, mungkin aku jelasin sedikit. Guangxi Government Scholarship ini dia itu beasiswa yang dikhususkan untuk murid-murid ASEAN, Asia Tenggara ya. Nah, jadi kalau misalnya beasiswa yang lain itu biasanya kompetitornya itu kan seluruh dunia. Nah, kalau Guangxi Government Scholarship ini dia khusus di Asia Tenggara. Jadi ketika kalian daftar, yang boleh daftar itu cuman yang anggota ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Kamboja, Thailand dan sebagainya. Kemudian Guangxi Government ini itu dari pemerintah provinsi Guangxi dan mulai di 2020 untuk pemberian beasiswanya. Mungkin aku ceritain sedikit juga background-nya. Jadi Guangxi itu cukup terkenal untuk terutama kota Nanningnya ya. Dia disebut sebagai gerbang antara China ke Asia Tenggara karena Nanning itu benar-benar deket banget sama Vietnam. Jadi sebenarnya secara geografisnya dia tuh nyambung ke Asia Tenggara gitu. Jadi banyak acara-acara yang yang berhubungan dengan ASEAN itu diadakan di kota Nanning dan sekitarnya. Gitu. Oke, jadi Guangxi Governance Scholarship ini dia itu full scholarship, which includes registration fee, tuition fee, accommodation, textbooks, insurance fee, dan monthly stipend. Jadi benar-benar semuanya di cover kecuali seperti tiket pesawat itu enggak, dan mungkin
apalagi ya, yang kayak bikin residence permit, of course enggak gitu. Tapi semuanya udah di cover sama pemerintah Guangxi. Itu ya accommodation pun dorm di area kampus itu udah di cover juga, dan tiap bulan itu dapat uang saku. Nah, pasti banyak yang bilang kayak, full scholarship nih, susah dong dapatnya, apalagi S1 gitu kan. Biasanya kan mungkin yang lebih terkenal itu kalau full scholarship lebih ke S2, S3 ya. Tapi enggak, di Kongsi Government Scholarship ini juga ada untuk S1, dan dibilang susah atau enggak, ya hoki-hokian ya. Tapi overall menurut aku nggak sesusah itu. Karena ya pertama kompetitornya itu cuman 10 negara, 10-11 negara doang nih yang ikut, dan ditambah lagi Nanning itu bukan kota besar yang ya belum banyak orang yang tahu gitu. Kayak siapa sih yang tahu Nanning? Jarang banget kan ada yang kayak tahu kota Nanning gitu. Nah, terus bentar kok. Nah, loh kok balik? Sorry, sebentar. Nah, terus ditambah lagi jumlah anak Indonesia di Nanning itu nggak banyak. Untuk di kota Nanning dan sekitarnya sendiri itu cuman ya 150 orang lah. Jadi untuk beasiswa juga kuotanya cukup banyak nih untuk orang Indonesia. Nah, terus ini kan udah dapat monthly living expense nih. Pasti banyak yang nanya juga ya, bisa nggak sih nge-cover untuk hidup di Nanning per bulannya? Menurut aku bisa banget, karena biaya living cost, mungkin orang-orang udah pada tahu lah ya, kayak, oh di China itu murah kok living cost, dan benar. Dan untuk S1 sendiri, living expense itu yang dapat dari scholarship itu sekitar 1.000 yen, itu sekitar 2 jutaan lah, 2,1 atau ya 2,1 2,2 gitu. Dan itu dengan nominal segitu pun di Nanning itu untuk aku pribadi itu cukup untuk hidup per bulannya. Jadi aku benar-benar udah nggak pernah yang namanya dikirimin uang jajan sama orang tua ya, kecuali ada mungkin tambahan belanjaan lah atau apa gitu ya. Tapi overall untuk kehidupan basic di sana itu udah cukup banget, karena yang lain-lainnya kan semua udah ditanggung nih. Aku beli buku pun ditanggung, asrama pun ditanggung, dan jadi kayak untuk ukuran hidup sendiri di sana tuh 2 juta cukup banget. Dan kalau misalnya S2 itu tahu aku dia 1.500 dapatnya ya kalau nggak salah, atau 2.000 gitu. Jadi sekitar 3-4 jutaan. Dan kalau misalnya udah dapet beasiswa ini nih, beasiswa Guangxi Government Scholarship, itu biasanya nggak boleh untuk daftar beasiswa lain. Tapi ada yang namanya Outstanding Student Award ini. Apa sih Outstanding Student Award? Jadi biasanya di akhir tahun ajaran itu kita bisa apply. Itu akan dapat cash gitu sekitar 4 jutaan mungkin ya. Nah, nanti beberapa murid yang memang stand out itu bisa kepilih untuk dapat Outstanding Student Award. Tapi memang kuotanya seingatku cuma 1 per negara gitu. Jadi dari negara ASEAN masing-masing cuma bisa dapat 1. Dan worth it nggak dapat scholarship? Tentunya worth it banget ya. Yang namanya scholarship, apalagi kalau bisa dapat full, bahkan aku pun kelas bahasa pun tetap dihitung scholarship. Jadi total 5 tahun itu benar-benar full gratis gitu. Kemudian durasi scholarship untuk S1 undergraduate itu 4-5 tahun, untuk masters, sorry ada typo, itu 3-4 tahun, dan untuk doctoral itu 4-5 tahun. Tapi balik lagi mungkin kalau kayak masters atau doctoral itu tergantung jurusan ya. Ada jurusan kayak mungkin teaching Chinese for foreign language speakers gitu, dia biasa 2 tahun. Tapi kalau untuk jurusan yang lainnya mungkin 3 tahun. Dan ini aku tulis 4-5, 3-4, 4-5 itu karena kalau misalnya kalian
belum punya HSK, itu tetap bisa daftar dengan tambahan 1 tahun kelas bahasa sebelumnya gitu. Jadi misalnya kayak aku kemarin walaupun udah ada HSK tapi nilainya agak mepet gitu ya. Jadi waktu itu dikasih juga, jadi 1+4 jadi 5 tahun gitu. Jadi buat kalian yang mungkin HSK-nya kayak belum terlalu advance banget nih, atau mungkin sama sekali belum pernah ada HSK, itu bukan berarti sama sekali nggak bisa daftar. Bisa aja daftar dan paling kemungkinannya kalau memang keterima, kalian harus belajar 1 tahun bahasa dulu di sana gitu. Ini sekilas aja, ini fakultas-fakultas yang khususnya ada di kampusku. Ini baru sebagian, jadi semua fakultas yang ada di kampus itu bisa apa, kalian bisa daftar untuk beasiswanya gitu. Nggak ada limitation, yang nggak ada kayak oh jurusan ini nggak boleh, jurusan itu nggak boleh, nggak ada. Benar-benar semua fakultas yang memang tersedia di kampus itu bisa didaftarkan gitu. Dan pendaftarannya itu biasanya kalau untuk Guangxi Government Scholarship itu sekitar dia biasanya akhir Februari awal Maret itu udah mulai ada announcement. Jadi sekitar sebulanan lagi biasanya mereka udah mulai announce, dan biasanya deadline-nya itu di 30-31 Mei, di akhir Mei. Itu udah harus semua data lengkap dikirimkan dan disubmit. Dan cara apply-nya itu bisa ke kampus masing-masing yang ada di Guangxi ya, karena namanya juga Guangxi Government Scholarship kan ya. Jadi semua universitas yang ada di Guangxi itu bisa daftar untuk Guangxi Government Scholarship. Dan kalau untuk di kampus aku sendiri di Guangxi University, ini step-nya itu ada 2 kali. Jadi harus ada online application yang melalui website ini. Ini nanti akan ada kayak biasa register gitu-gitu, dan application form beserta material-material yang dibutuhkan, application material itu nanti di email juga gitu. Jadi 2 kali kerja dengan data yang sama. Tuh. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan nih application material? Application form pasti. Highest diploma certificate itu ijazah ya berarti ya, dan itu harus dilegalisir. Kalau misalnya belum ada ijazah, misalnya yang masih SMA kelas 12 gitu kan, biasanya mungkin belum keluar ya ijazahnya, harus nunggu dulu. Nah, itu biasa kemarin itu waktu aku daftar aku masih bisa pakai yang namanya SKL, surat keterangan lulus ya. Jadi kayak minta ke sekolah itu biasanya ada mereka namanya surat keterangan lulus, tetap harus di translate bahasa Inggris dan dilegalisir di sekolah gitu. Kemudian study plan. Study plan itu pasti penting banget. Study plan isinya apa sih? Study plan itu of course selain kalian memperkenalkan diri, itu juga kayak kenapa kalian pilih beasiswa ini, kenapa kalian mau ke China, kenapa kalian milih jurusan ini, milih kampus ini, pokoknya. Dan itu semua harus kayak dijelasin lah secara singkat. Dan kayak kalian mau ngapain sih? Maksudnya kuliah jauh-jauh, kuliah jurusan itu mau ngapain, dan in the future apa plan kalian gitu. Kayak nggak usah panjang-panjang, sekitar ya 1-2 halaman cukup. Bahasa Inggris boleh, bahasa Mandarin boleh. Dan kemudian ada Foreigner Physical Examination Form. Tadi kayaknya Kak Beta juga udah bilang, ini tuh formnya ada di website untuk daftar, dan mungkin biasanya di rumah sakit itu juga mereka harusnya udah punya template-nya untuk apa? Untuk studi ke luar negeri gitu, untuk medical check up-nya. Dan kemudian copy of paspor dan recommendation letter. Recommendation letter ini kalau untuk S1 itu nggak wajib, tapi disarankan, sangat disarankan, sekitar 2 atau 3. Kalau untuk S2, S3 itu wajib, ada recommendation letter. Kalau kemarin aku daftar S1 itu aku kasih 2 atau 3 itu dari Kepsek, dari wali kelas, dan dari guru apa gitu.
Ini sangat disarankan. Pokoknya semua harus translate bahasa Inggris dan HSK Certificate itu kalau memang ada ya. Kalau misalnya nggak ada, itu pun optional. Yang penting nanti ketika kalian mau lulus, kalian harus udah bisa punya sertifikat HSK. Jadi walaupun waktu daftarnya nggak harus ada HSK, pas lulus itu wajib punya HSK. Ketika kalian udah diterima, nanti akan dikirimkan yang namanya JW202. Itu untuk bikin visa dan admission letter. Admission letter ini jadi kalian harus pegang itu biasanya untuk pengganti kartu mahasiswa ketika belum dapat gitu ya, atau ada keperluan apa itu pakainya admission letter, kayak surat resmi kalau kalian itu memang terdaftar di kampus tersebut. Terus nanti ketika udah nyampe di sana, tinggal registrasi ulang, check-in asrama, terus ada nanti minta harus ada laporan gitu ke kantor polisi, jadi kayak laporan kalau kita menetap di sana dan sebagainya gitu deh. Ada formnya nanti, dan ada medical check up lagi itu untuk pembuatan residence permit. Nah, untuk pokoknya kan beasiswa itu kan semua udah ditanggung nih, udah sebenarnya nggak perlu bayar apa-apa lagi kecuali medical check up ini dan pembuatan residence permit. Medical check up itu kalau nggak salah sekitar 600-700 ribu di sana, sama residence permit itu terakhir kayak 1,6 sampai 2 juta gitu. Tapi untuk berapa tahun? Jadi nggak tiap tahun bikin. Kemudian oke, mungkin aku sekalian promosi kampus sedikit kali ya. Kan jarang-jarang nih ada yang tahu kota Nanning. Gimana sih Nanning? Nah, agak nge-lag videonya, aku skip aja deh. Ini cuman view-view doang. Nah, oke, sini aja deh. Nah, jadi ini kampus aku. Namanya Guangxi University. Ini luasnya sebegini luas. Jadi modelan kampus kalau di China itu rata-rata mereka udah kayak satu area besar yang udah include dormitory, udah include beberapa gedung kelas, library-nya juga di dalam area kampus, bahkan ada kayak apartemen dosen pensiunan di dalam kampus. Jadi bener-bener satu area ini tuh udah lengkap semuanya. Mostly setauku kalau untuk di China tuh memang kampusnya kayak gitu. Jadi mempermudah murid-murid dan dosen-dosen untuk melakukan apapun. Jadi mau olahraga di dalam kampus sudah ada, mau belanja ke pasar pun di dalam kampus sudah ada, mau ke ATM pun udah ada. Jadi udah semuanya udah lengkap. Ini ya foto-fotonya sedikit dari gerbang ke gedung-gedungnya. Memang luas banget areanya. Terus ini auditoriumnya, ini apa, perpustakaan, kemudian salah satu dari sekian belas gedung kelas, dan student center-nya, dan kantin. Nah, kalau kantin di sana tuh, walaupun kalian misalnya duduk sendiri nih di satu bangku, kalian bakal joinan sama orang-orang lain, kayak mereka nggak akan peduli kalian udah di meja itu atau enggak gitu. Pokoknya berbaur banget deh kalau udah di sana. Benar-benar ya berbaur banget deh pokoknya. Terus ini asramanya kurang lebih kayak gini. Sekamar sendiri maksimal berdua. Kalau berdua ya sama, tinggal tambah satu ranjang dan satu lemari, satu meja. Ini semua udah inklusif di sini, kecuali elektronik ya. Pokoknya lemari, meja, apa, ranjangnya itu udah dapet. Ada water heater juga di beberapa lantai. Ini gedungnya
sekilas aja, dan ini aktivitas yang kami yang orang Indonesia yang ada di Kwangsi University. Kita di Kwangsi University itu cuma ada 30-an atau 20-an mungkin sekarang yang masih studi di sini. Temenannya pun juga random sama orang-orang luar, dan ya. Nah, mungkin ini versi lain dari yang Kabita tadi. Kalau dari aku sendiri yang udah di sana, aku kan udah pernah offline nih ceritanya. Ya walaupun bentar lah ya, cuma 1,5 tahun kurang lebih. Itu QQ. QQ itu mirip banget sama WeChat lah ya. Kayak kurang lebih dia kayak WeChat. Jadi mungkin kalau kita ada WhatsApp, ada juga yang pakai Line gitu kali ya, biar kayak sama tapi beda. Nah, terus Alipay itu buat bayar, walaupun pakai WeChat juga bisa untuk bayar, tapi biasanya kalau transaksi lebih besar itu pakai Alipay. Terus Pleco ini apa? Pleco ini tuh dia dictionary gitu, kayak kamus, tapi Mandarin Inggris ya. Dia kamusnya tapi per kata gitu. Dia bukan modelan Google Translate, tapi benar-benar yang kayak kamus kata per kata gitu. Terus VPN. Kenapa VPN? Karena mungkin udah pada tahu ya, kalau di China itu nggak bisa tuh yang namanya akses Google, akses YouTube, akses apalagi tuh. Ya pokoknya yang aplikasi-aplikasi Google, YouTube, dan teman-temannya Instagram itu nggak bisa pakai data sana, harus pakai VPN gitu. Jadi buat teman-teman WhatsApp pun kadang nggak bisa, harus pakai VPN juga. Facebook pun nggak bisa. Jadi mungkin yang biasanya sih kita yang orang Indo di sana itu udah pasti banget punya yang namanya VPN, either itu yang gratisan ataupun yang berbayar, karena ya biasanya sih tetap si keluarga punya WeChat juga, tapi kan kayak teman-teman yang lain yang masih mau kontak-kontakan kan nggak mungkin kan kita minta pindah ke WeChat semua nih. Nah, jadi VPN itu cukup penting, dan mungkin kalau aku untuk cari resource juga kali ya, kalau lagi belajar di sana, mungkin buat nambah-nambah resource juga pakai Google gitu kan. Nah, terus kalau di Naning sendiri kita ada aplikasi ini nih, iNaning. iNaning itu aplikasi untuk public transportation, kayak naik bus atau naik MRT, jadi nggak usah beli token-token lagi, langsung scan gitu. Nah, untuk Kwangsi Government Scholarship ini, itu nggak cuma di Kwangsi University doang ya, tapi bisa juga di universitas lain di Kwangsi. Dan di Kwangsi ini, setauku ada 3 kota yang lumayan terkenal, itu ya Nanning, Liuzhou, dan Guilin. Ini baru kayak sebagian dari sekian banyak kampus yang ada di Kwangsi, tapi memang di 3 kota ini sih yang agak lumayan. Maksudnya dari segi populasinya pun yang lebih banyak, dan di 3 kota ini mereka udah punya udah ada PPI-nya, PPI Tiongkok di cabang Nanning, cabang Liuzhou, dan cabang Guilin. Jadi mungkin aku sedikit singgung tentang PPIT. Jadi PPIT itu kita organisasi mahasiswa yang di sana nanti kita itu lebih ke apa ya, menaungi teman-teman yang sesama dari Indo gitu lah. Kita bikin acara bareng, kita pergi bareng, jalan-jalan bareng. Terus kalau biasanya ada murid baru, kita bikin welcoming party. Terus ya pokoknya saling merangkul satu sama lain, karena ya namanya tinggal di luar negeri, pasti ada ups and downs-nya sendiri, ada kebingungannya, apalagi anak-anak baru belum bisa Mandarin. Nah, itu bisa banget kontak ke PPIT, karena kita akan bantuin, mungkin dari kalau misalnya ada yang ternyata satu kampus, kita bisa saling bantu atau apa. Kalau ada kesulitan mungkin penyetaraan ijazah harus bagaimana, itu kita bisa yang bantu kontak ke KBRI, KJRI. Kemudian kalau misalnya ada oh ini paspor hilang nih, harus kemana, kita bisa coba bantu kontak juga ke KJRI setempat, harus gimana gitu-gitu. Pokoknya kalau udah ke sana jangan takut, pasti banyak teman-teman yang bantuin gitu. Mungkin sekian dulu dari aku, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh.
di sesi Q&A, dan ini ada WeChat atau Instagram aku juga kalau mau tanya-tanya nanti mungkin setelah acara atau apa, atau ada yang mau ya kalau mau dibantuin daftar atau apa bisa kontak, nanti aku bantuin, dan ya terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Maria. Aduh, penjelasannya ini rinci banget dan juga ceritanya ini sangat mudah ya untuk kita pahami. Oh, ternyata seperti ini ya, ternyata seperti itu. Nah, semoga ya tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Maria. Terima kasih banyak ya Kak Maria. Sekali lagi kita ucapkan wakil teman-teman peserta yang ada di sini. Dan juga semoga apa yang sudah diberikan oleh Kak Maria bisa ditangkap dengan baik oleh teman-teman dan bermanfaat untuk kedepannya. Dan selanjutnya, kurang lengkap rasanya ya kalau kita punya acara online kayak gini, tapi kalau tidak kita abadikan. Nah, dan sebentar lagi kita akan ada sesi foto bersama yang akan dibantu untuk dokumentasi dari tim Katlia Mandarin. Silakan. Baik, izin ambil alih semuanya. Oke, kita akan foto 2 kali ya. Oke, untuk teman-teman yang belum on cam, yuk on cam dulu. Boleh dong. Biar kelihatan nih mana wajah-wajahnya yang semangat nih. Para pejuang beasiswa Tiongkok. Semoga di tahun 2022 ini bisa tercapai ya. Semoga bisa lolos ya. Biar nanti mungkin kita bisa berangkat bareng nih. Semoga tahun ini kita bisa segera kembali ke Tiongkok. Oke. Nah, kita tunggu dulu yuk teman-teman. Yuk silahkan on cam aja. Nggak apa-apa ya. Oke, silahkan Kak Inseba. Oke, kalau gitu kita foto dulu ya. Mungkin masih malu-malu teman-teman ini. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Kita akan foto 2 kali. Yang pertama, gaya senyum-senyum. Senyum dulu. Senyum dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua gaya bebas. Gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Ya, saya kembalikan ke Kak Kenta. Terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Juseba dari tim Katria Mandarin. Nah, tadi kita udah foto bareng, dan selanjutnya kita akan mencoba untuk membantu menjawab rasa penasaran teman-teman yang juga sudah bertanya di kolom komentar ya, di kolom chat lebih tepatnya. Oke, aku lihat di sini dari tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Aku akan coba bacakan dari yang pertama. Ini ada pertanyaan dari Kak Evi Nur ya. Mungkin untuk Kak Maria dan juga Kak Beta boleh nanti bergantian akan kita persilahkan untuk bisa menjawab ya. Misalkan apabila tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa mohon untuk bisa diulangi kembali, diperjelas lagi, dan nanti mungkin untuk Kak Evi kalau mungkin dirasa belum kurang menjawab, boleh nanti akan kita berkesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan Kak Maria ataupun dengan Kak Beta di sini. Baik, pertanyaan yang pertama ada dari Kak Evi. Izin bertanya Kak, saya ingin mendaftar beasiswa CIS nih untuk 1 year academy. Tapi saya masih bingung untuk surat rekomendasinya. Apakah harus dari lembaga pengajar bahasa Mandarin atau bisa dari profesor universitas saya? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan ini sepertinya lebih tepat untuk dijawab oleh Kak Beta ya. Iya. Oke, untuk Kak Beta silahkan Kak Beta. Oke, untuk 1 year academy ya, itu saya ingat itu karena sudah 5 tahun yang lalu ya. Itu setahu saya dari untuk surat rekomendasi itu sudah dari Confucius Institute sendiri. Jadi dari universitas sendiri bisa. Gitu. Jadi untuk kalau ini dari universitas yang universitas asalnya bisa. Asalkan kalau ya itu asalkan dari Tiongkok, kalau asalnya dari Tiongkok. Tapi kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa,
bisa dari universitas asal dari dekan, bisa kok. Oke, itu aja mungkin bisa menjawab pertanyaannya, bisa menjawab itu tadi pertanyaan dari siapa tadi? Dari Evi ya? Dari Kak Evi ya. Ya, dari Kak Evi. Oke, semoga sudah menjawab ya Kak Evi ya. Oke, terima kasih banyak Kak Beta yang sudah membantu untuk menjawab. Semoga jelas ya Kak Evi. Nah, dan selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Siani. Ini ingin bertanya nih, mungkin bisa dijawab dari Kak Maria dan juga dari Kak Beta. Karena pertanyaan ini masih bersifat umum nih Kak ya. Untuk motivation letter. Nah, untuk motivation letter sendiri yang dikumpulkan dalam bahasa apa nih? Mungkin apakah lebih baik dalam bahasa Mandarin atau cukup dengan bahasa Inggris? Mungkin masing-masing dari beasiswa, baik dari beasiswanya Kak Beta atau beasiswanya Kak Maria, kan berbeda nih. Mungkin bisa disampaikan lagi Kak. Silakan yang pertama untuk Kak Maria dahulu. Oke, kalau untuk motivation letter, itu sebenarnya kalau untuk Kongsi Government Scholarship udah dijadiin satu di study plan yang tadi aku bilang. Jadi study plan itu isinya ya termasuk motivation-nya, kenapa kamu mau daftar beasiswa, kenapa ngambil jurusan itu, dan kedepannya mau ngapain, plan-nya mau ngapain. Jadi udah two in one lah ya. Dan bahasanya itu nggak masalah, mau bahasa Inggris boleh, mau bahasa Mandarin juga boleh. Itu nggak mempengaruhi nilai. Oke, jadi kalau untuk beasiswa dari tadi yang didapatkan oleh Kak Maria ini boleh bahasa Mandarin, boleh bahasa Inggris juga ya Kak ya. Oke, nah selanjutnya kalau untuk beasiswa CIS nih, karena kan dia konsentrasinya di bahasa Mandarin ya sebagai seorang pengajar. Nah, seperti itu kira-kira untuk motivation letter-nya sesuai dengan pengalaman dari Kak Beta, apakah boleh menggunakan bahasa Inggris atau sudah harus pakai Mandarin? Kalau itu kalau untuk CIS itu harus ya bahasa Mandarin ya. Jadi kecuali untuk untuk transkrip ijazah, transkrip nilai dan ijazah itu baru pakai bahasa Inggris boleh. Tapi kalau untuk itu tadi saya bilangnya ini ya apa sih namanya tadi application statement. Nah ini itu kurang lebih ya sama ya motivation letter ya kurang lebih seperti itu. Tapi dalam bahasa Mandarin itu singkat aja sih kalau cuma kayak perkenalan terus alasannya kenapa mau ikut beasiswa itu dan saya rasa kalau untuk mau mendaftar S2 ya kemungkinan bahasa Mandarinnya sudah cukup maksudnya levelnya sudah cukup untuk menulis statement itu tadi jadi kayaknya mudah kok maksudnya nggak perlu bahasa yang aneh-aneh jadi harus pakai bahasa Mandarin. Oke, terima kasih banyak Kak Beta ya. Jadi bisa kita simpulkan di sini untuk beasiswa yang CIS ya, tentu saja wajib nih teman-teman pakai bahasa Mandarin. Tapi untuk beasiswa seperti yang didapatkan Kak Maria, yang Quansi Government Scholarship boleh untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini khusus untuk Kak Beta. Oke, ada pertanyaan dari Kak Celia. Selamat malam Kak Beta. Izin bertanya, mengenai surat rekomendasi dari Confucius Institute seperti yang sudah disampaikan sebagai syarat mendaftar beasiswa CIS, apakah kantor Confucius misal di Surabaya dapat memberikan surat rekomendasi ke semua pelajar yang ingin apply Confucius dengan cuma-cuma atau mereka memberikan sebuah syarat untuk kita yang harus dipenuhi sebelum meminta surat rekomendasi ke kantornya? Terima kasih. Boleh dibantu Kak Dita? Silakan. Oke, jadi ini ya, kalau Confucius Institute ini kan saya tadi sudah bilang ya di setiap hampir di setiap kota, ini terutama yang ada bahasa Mandarinnya itu ada ada kantornya. Nah itu biasanya dia itu juga kalau untuk seperti contohnya saya ambil contoh di Malang gitu aja ya. Di Malang kan untuk pusat bahasa Mandarin Confucius ini kan adanya di UM. Nah, tapi pusat bahasa Mandarin ini nggak hanya kerjasama dengan UM aja, tapi dengan universitas yang lain. Misalkan di kalau nggak salah UB, Majung dan UMM gitu.
Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian kalau misalkan di jurusannya di universitasnya kalian ada bahasa Mandarin, ini besar kemungkinan ada apa namanya? Ada kerjasama dengan Konfusius ini. Nah, jadi makanya tinggal cari tahu itu. Nah, kalau nggak salah syaratnya itu kalian pernah belajar di Confucius Institute gitu. Maksudnya pernah kan biasanya Confucius Institute kan juga buka seperti apa kayak les gitu ya, les bahasa Mandarin gitu ya, kelas bahasa Mandarin. Nah, asalkan kalian sudah pernah ikut itu, nanti apa namanya bisa dituliskan surat rekomendasinya. Entah itu cuma yang program 1 bulan atau program yang 1 semester. Nah, kalau kalian ini universitasnya kalian ini kerjasama dengan pusat bahasa Mandarin. Nah, ini kalian udah nggak usah harus ikut les dulu. Jadi kan karena udah ada kerjasama, jadi langsung tinggal datang saja terus minta udah dikasih gitu. Jadi kayak gitu kira-kira. Jadi kalau misalkan kalian ternyata di universitasnya itu tidak ada kerjasama dengan pusat bahasa Mandarin, jadi mungkin hanya mengikuti ini ya les kayak ya ambil kelas ya kira-kira 1 bulan atau berapa gitu untuk mendapatkan itu gitu sih. Udah itu aja. Oke, terima kasih banyak Kak Beta ya. Jadi kita juga bisa dibantu dan akan dipermudah lagi kalau kita mungkin sudah pernah ikut kelas-kelas yang dilaksanakan dari kantor pusat bahasa Mandarin itu sendiri. Oke, nah selanjutnya ini ada pertanyaan dari tim Katleya Mandarin. Izin bertanya Kak, kalau kelas dari kedua kakak narasumber nih, ada yang satu jurusan MTCSO dan juga musik performance, ini untuk teman-teman internasionalnya dari negara mana aja sih, Kak? Dan juga apakah pernah terjadi susah komunikasi dengan mereka? Boleh nih berbagi ceritanya sama kita di sini ya. Atau mungkin yang Kak Beta karena khusus Mandarin, jadi di kelas ngomongnya Mandarin terus nih, nggak pernah pakai bahasa Inggris mungkin ya. Dan juga mungkin kalau Kak Maria seperti apa? Apakah masih campur kita pakai bahasa Inggris dulu deh, nggak pakai Mandarin biar gampang pahamnya, atau seperti apa? Boleh bergantian menjawab, mulai dari Kak Maria dulu. Silakan Kak Maria. Oke, kalau aku kebetulan walaupun musik ya, itu tetap aku satu-satunya foreigner di kelas. Jadi tetap classmate-ku semuanya lokal sana. Jadi mau nggak mau tiap hari pasti ngomongnya Mandarin. Tapi untungnya karena aku sempat 1 tahun belajar bahasa dan di kelas bahasa itu kan foreigner semua. Jadi udah dapat koneksi teman-teman luar juga dari situ yang dari Kamboja, dari Jerman, dari Israel, pokoknya random banget dia dari mana-mana. Itu tetap ada connection-nya dan ditambah lagi walaupun kita jurusan apapun, kalau di kampus aku itu tetap ada kelas di mana foreigner disatuin. Untuk tahun pertama tetap ada kelas bahasa Mandarin, terus ada kelas sejarah China gitu. Kayak kita tetap yang foreigner ini tetap kumpul walaupun nggak seberapa. Dan walaupun aku musik juga kan berarti fakultasnya kan fakultas musik ya, fakultas seni. Nah, tapi aku juga tetap dihitungnya sebagai murid dari International College juga. Jadi kayak double gitu. Jadi acara-acara International College aku tetap bisa ikut dan acara fakultas musik pun aku bisa ikut gitu. Jadi walaupun sekarang classmate-nya udah orang lokal semua, jadi masih tetap bisa connect sama yang teman-teman lain dan banyak banget dari yang aku kenal yang dari kayak Eropa gitu atau bahkan yang dari Asia Tenggara pun kayak mereka Mandarinnya masih kurang nih, jadi akhirnya ngobrolnya bahasa Inggris juga. Jadi tetap masih campur, tapi kalau untuk di kelas memang full Mandarin gitu. Oke, I see. Jadi masih sehari-hari kalau mungkin dari negara lain yang masih struggling gitu ya dengan bahasa Mandarinnya, tetap pakai bahasa Inggris ya Kak ya kalau lagi
Mungkin di kelas ya, di kelas yang Nah, pagi di gabungan kelas ya. Mandarin, malam makan-makan Inggris gitu. Jadi dua-duanya tetap jalan. Oke, tetap jalan, tetap balance ya. Jadi nggak lupa nih bahasa Inggrisnya juga karena mungkin keseringan Mandarin. Oke, mungkin tapi kalau dari Kak Beta ya, ini akan sedikit unik karena kan online ya. Untuk komunikasi dengan teman-teman itu seperti apa Kak Beta? Mungkin ada kesulitan atau dan bagaimana cara menanganinya? Boleh sedikit cerita dengan kita di sini. Oke, untuk ini ya, karena saya adalah angkatan corona ya, angkatan online kelas. Nah ini lucu sekali. Jadi di angkatan saya ini untuk tahun angkatan saya ini hanya ada satu kelas hanya ada 5 orang. Yang mana saya adalah satu-satunya orang Indonesia di sana. Nah, jadi yang 2 itu dari Vietnam, satu dari Korea, satu dari Thailand. Nah, ini lucu sekali ya. Jadi kalau misalkan apa namanya kita ngobrolnya pakai bahasa Mandarin. Nah, ini karena teman saya ini yang fluent bahasa Inggris, saya kira hanya 1 orang. Jadi yang lainnya rata-rata bahasa Mandarin semua. Nah, ini kalau misalkan kelas belum mulai, ini biasanya kita kan kan kalau di offline ya kita kan bisa kalau dosennya belum datang kita kan bisa ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Nah ini kita juga gitu tapi via Zoom meeting gitu. Jadi kayak kita itu ngomong-ngomongin apa dulu nanti kalau dosennya sudah datang sudah join kita langsung oke diem gitu. Terus kita juga punya apa namanya grup WeChat sendiri gitu ya. Jadi kalau tempat untuk berkeluh kesah, terus kalau saya tuh biasanya ini ada temen saya dari Thailand, itu biasanya sering telepon gitu. Jadi kalau kita curhatnya eksklusif via telepon gitu. Terus kalau kesulitan ini sih mungkin karena pada dasarnya pendidikan bahasa Mandarin itu memang ya sulit ya, menantang. Nah, tugasnya juga menantang, terus kemudian ditambah dengan online class gitu ya. Itu jadi repotnya itu ketika ini kita perlu mengerjakan tugas, nah tugas kelompok gitu. Itu yang susahnya di situ. Jadi kita gimana ya kayak ngomong saya juga karena sering di Indo ya, jadi kemampuan bahasa Mandarin saya juga nggak terlalu yang karena nggak begitu terbiasa ya. Jadi apa namanya kayak sering kecampur sama apalagi kayak saya kan Jawa gitu ya, kecampur sama bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu. Jadi kadang kecampur tapi terus ingat salah terus jadi ngulangin lagi gitu. Itu terus susah itu kalau kerja kelompok itu paling susah kayak mau bagi tugas karena ada teman ada apa levelnya ada yang kadang agak kurang paham gitu. Jadi ya gitu sih. Kalau menurut saya itu kesusahannya di situ. Terus kalau komunikasi ya paling susah karena ini ada yang mungkin ada yang apa WeChat-nya error atau apa jadi sosmednya tidak bisa dihubungi itu yang kesulitannya di situ. Kalau untuk kendala bahasa sepertinya kita karena menggunakan bahasa yang sama ya bahasa Mandarin jadi udah gampang. Tapi untuk bisa atau tidaknya dijangkau itu yang susah gitu sih. Oke, sepertinya untuk sinyal dari Kak Beta mungkin agak putus-putus ya. Tadi ada bagian-bagian yang kepotong, but it's okay. Kita masih dapat keseluruhan jawaban dari Kak Beta bahwa aman-aman aja nih. Mungkin kendalanya memang kalau terkait dengan teknis, mungkin aplikasinya error atau mungkin sinyal yang kurang baik ya. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi. Masih dari pertanyaan tim Katlea yang tentunya ya meskipun mereka yang bikin acara tapi juga penasaran ya aku pengen mengorek informasi yang mengupas lengkap dari narasumber aku malam hari ini. Ada pertanyaan, izin bertanya Kak. Kalau misal, oh ya, oke, masih ada nih. Oke, sebelumnya tapi ada pertanyaan dari Kak Celia, akan aku bacain dulu. Izin bertanya,
Kak Maria, untuk jurusan musik performance saat ini, apabila nanti saat menjelang lulus, apakah harus menulis skripsi juga, ataukah membuat proyek berhubungan dengan jurusan? Kalau misalnya proyek, apakah itu harus dikerjakan sendiri atau bisa secara berkelompok? Terima kasih. Silahkan Kak Maria. Oke, skripsi itu pasti perlu ya. Karena setahu aku juga yang jurusan musik yang di Indonesia pun kayak gitu. Walaupun ada prakteknya, tapi tetap ada skripsinya. Walaupun mungkin nggak sebanyak jurusan lain kali ya, tapi tetap perlu ada skripsi. Dan tapi at the same time bakal ada project, bukan project sih, lebih kayak apa ya, kita sebutnya resital, itu jadi kayak konser, ya jadi kayak konser mini gitu lah ya. Jadi maksudnya, wah udah 4 tahun nih kuliah, maksudnya tunjukin dong bisa apa gitu. Jadi bakal ada performance seperti itu ditambah dengan skripsi itu. Gitu. Dan kalau untuk konser itu karena kan kita pasti banyak kan solo kan ya kalau belajar musik kan, either piano atau vokal atau biola atau apa. Jadi pasti tampilnya solo masing-masing gitu. Kecuali mungkin kayak ada tambahan dari dosennya kayak duet dong atau apa, collab sama apa ya itu urusan belakangan. Tapi untuk apa majornya tetap praktek sendiri dan skripsi sendiri gitu. Oke, jadi untuk skripsi ini benar-benar tetap sendiri ya Kak ya. Tapi kalau misalkan nanti mau ada performance, butuh duet atau apa, tetap bisa collab sama teman-temannya ya. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Celia. Oke, dan masih ada nih pertanyaan lagi dari Kak Celia. Ini mungkin boleh nih untuk Kak Maria dan juga Kak Beta nanti bergantian menjawab bagaimana ya. Karena meskipun online, aku yakin Kak Beta juga ada culture shock nih. Seperti apa? Oke, ada pertanyaan dari Kak Celia. Kira-kira nih untuk Kak Maria ya, waktu pertama kali datang sampai ke Nanning, apa kesan pertama yang didapatkan oleh Kak Maria? Dan juga apakah ada culture shock-nya waktu sampai di sana? Dan juga kira-kira perbedaan apa yang sangat mencolok yang ditemukan antara saat masih hidup di Indonesia dan juga ketika sampai di Nanning? Boleh kita mulai dari Kak Maria dulu, silahkan. Nih, kesan pertama kebetulan aku setahun sebelum studi itu aku udah pernah ke sana. Jadi kurang lebih kayak nggak kaget banget lah sama China. Dan sebelumnya memang udah pernah travel ke China juga. Jadi kayak nggak terlalu gimana. Dan kalau culture shock, menurut aku nggak gitu parah ya. Karena mungkin masih Asia kali ya. Jadi masih walaupun ada perbedaan tapi masih bisa ditolerir gitu karena kayak Asia. Dan maksudnya di Indo pun banyak kan yang kayak tempat-tempat Chinese, maksudnya makanan Chinese dan kayak orang-orang Chinese, maksudnya di Indo masih tergolong banyak. Jadi kita juga kayak ya walaupun beda, udah ada bedanya tapi tetap kayak ya masih mirip-mirip lah. Kayak makanannya pun masih mirip. Jadi masih apa ya? Taste-nya masih masuk gitu untuk orang Indonesia walaupun ada bedanya tetap. Dan paling perbedaannya mungkin dari orang-orangnya kali ya. Maksudnya selain suhu ya yang pasti ya, karena di sana kan ada winter nih, di sini nggak ada. Jadi itu satu hal. Dan tapi yang lain mungkin dari orang-orang ya, karena kita kebiasa yang kayak di Indo itu orang-orangnya yang kayak lebih ramah, lebih yang kayak say hi dan ya nggak semua orang sih, cuman maksudnya mostly stigma orang luar ke Indonesia kan yang kayak orangnya baik-baik dan sebagainya. Sedangkan kalau di sana kan mungkin kita sering dengar yang kayak, ih orang Cina kasar ya kalau ngomong, kalau nawar barang langsung diomelin, kalau apa-apa ya. Ya itu yang kayak, aduh apaan sih orang gue ngomongnya biasa aja, kalau ngegas banget gitu. Paling yang kayak gitu-gitu aja sih. Tapi selebihnya kalau untuk kayak environment-nya dan kayak lain-lainnya, makanan dan segala macam, untuk aku sih masih masuk ya. Kayak ya palingan kayak makanan di sana agak berminyak, bukan agak lumayan, tapi kayak ya masih oke lah, masih bisa selingin kayak masak sendiri gitu. Tapi kayak kan jenis makanannya juga mirip-mirip. Jadi kayak overall semuanya masih masuk sih kalau di sana. Jadi nggak yang kayak complicated banget gitu.
Oke, nggak kaget-kaget banget nih kalau dari Kak Maria. Nah, itu tadi kan kalau pengalaman secara langsung ketika sudah datang ke Jumbo ya. Nah, sekarang kalau Kak Beta nih, karena masih online juga, kita sama ya, aku juga angkatan online 2020. Nah, kalau dari Kak Beta sendiri gimana nih? Ada culture shock-nya nggak waktu mulai online gitu? Boleh dong cerita Kak Oke, Beta? kalau untuk culture shock ya, Kak, sama kayak Kak Maria tadi ya, karena masih Asia, jadi masih agak relate ya dengan kita. Terus juga tadi ya saya juga sama kayak Kak Maria, saya juga pernah 1 tahun di sana, jadi nggak begitu kaget. Hmm, kalau misalkan saya ceritakan yang waktu pertama saya ke sana ya, itu yang paling kaget yang pertama adalah the toilet experience. Toilet experience. Nah, karena si Kak Maria ketawa karena pasti udah tahu ya. Toilet experience itu kalau menurut saya sangat shocking sekali. Terus sama ini kebiasaannya kalau orang ini terutama kalau orang tua ya, kalau orang tuanya di sana itu kebiasaan suka meludah sembarangan. Itu saya shock sekali pada saat itu karena ini ceritanya agak jelek ya, tapi itu yang paling saya sisanya biasanya mereka yang shock dengan saya karena saya kan berjilbab ya, ngapain panas-panas pakai jilbab gitu kan, nggak panas terus jilbabnya ditarik-tarik gitu kan ya. Mereka yang shock dengan saya, bukan saya yang shock dengan mereka, selebihnya itu. Kalau untuk, kebiasaan meludah itu juga, kalau menurut saya itu yang membuat saya shock, eee, di mana kayak benar kalau di Indonesia kan, apa namanya, tidak ada aturan untuk tidak boleh meludah sembarangan. Tapi, karena di kita kan masih ada norma, jadi kita banyak dari kita itu merasa kayak kalau meludah sembarangan itu nggak baik gitu ya. Tapi kalau di sana itu, gampang sekali dan bahkan salah satu teman saya ada yang terkena jadi korbannya gitu ya. Kadang di bajunya tiba-tiba ada, nah itu, agak kurang mengenakan sekali. Terus, saya kok ingat saya nggak tahu kenapa, culture shock yang saya alami itu kok, eee, yang kurang baik gitu ya. Maksudnya bukan yang apa gitu, terus toilet experience di mana, saya tadinya, apa, sempat ada di maksudnya ada di gambar gitu ya, pernah lihat ada toilet yang tanpa sekat, itu, saya kira bohongan ini hoax, ini fotonya kali gitu ya. Terus ternyata ketika saya di sana, saya mengalami memang ada yang seperti itu. Jadi terus saya pada saat itu, terus gimana ya gitu. Terus akhirnya saya, oke berarti ternyata memang itu asli, berarti pada saat itu, oh ternyata asli ya gitu. Nah itu toilet experience itu, yang harus apa, gimana ya, karena itu kan, gimana ya, kalau kita ngomongnya, eee ya lumayan penting ya itu toilet experience. Jadi nanti kalau misalkan ke sana aja nggak usah terlalu berekspektasi, akan ada toilet yang bagus gitu. Pasti yang sudah pernah ke sana pasti relate banget ini. Itu sih kalau saya. Terus, kalau untuk culture shock yang lain baik dari segi makanan ya paling, berminyak gitu ya, berminyak. Jadi, mungkin diakalin sendiri, harus masak sendiri atau apa. Tapi, kalau untuk rasa atau apa saya, nggak ada yang terlalu shock gitu ya, selain yang 2 tadi. Dan sisanya mungkin mereka yang shock dengan saya, malah kaget kok ngapain, pasti kemana mana dilihatin, "Ngapain kok pakai apa, itu namanya apa, terus kamu orang mana?" Gitu, pasti seperti itu. Jadi saya sudah terbiasa gitu. Untuk online nggak ada, kalau untuk online sudah nggak ada. Aku Kalau online tambahin aman dikit ya. deh, Kak. Oke, boleh silakan Kak Maria, boleh tambahin ya. Gara-gara ngomongin kerudung keinget. Jadi memang mungkin mereka bedanya apa ya, kayak mereka nggak ada tuh pelajaran agama dari kecil kan ya. Iya iya iya. Jadi kayak aku inget banget waktu itu malam Natal, kita lagi latihan gitu di practice room, terus aku bilang, "Iya nanti sore mau pergi, aku mau ke gereja." Terus mereka kayak, "Ke gereja? Emang ada apa hari ini?" Kayak reaksi mereka tuh kayak, "Loh, emang apa sih?" Maksudnya kayak
kenapa harus ke gereja, kenapa harus gini, kayak terus kayak oh jadi malam Natal itu disebutnya Ping Anye, kayak ya kayak malam damai gitu ya. Dan mereka taunya pokoknya Ping Anye itu bagi-bagi apel, tapi mereka nggak tahu kayak kenapa itu ada bagi-bagi apel gitu, kayak lucu sih menurut aku, bukan yang kayak shock ya, cuman kayak lucu aja gitu, maksudnya kayak general knowledge yang mengenai keagamaan tuh mereka kayak minim banget gitu. Jadi kayak ya itu ketika aku jalan sama kayak teman-teman yang muslim kayak lu kenapa pakai ini, apalagi kayak lagi mau perform kan di panggung, terus kayak kayak lu kok pakai ini sih, kayak nanti jadi kelihatan jelek nggak atau apa gitu. Dan yang kayak harus dijelasin gitu loh, kayak ya ini nggak bisa gini gini gini, kayak harus sabar gitu menjelasin ke mereka. Itu nggak shock sih, cuma kayak menarik aja gitu, kayak mereka benar-benar nggak gitu paham dengan keagamaan. Tapi bukan berarti mereka nggak respect tuh, mereka tetap respect, cuman kayak lucu aja gitu, mereka baru tahu gitu. Kalau Oke. toilet experience Kak, mungkin? Wah, untungnya untungnya udah, menurut aku sekarang udah mendingan sih. Kayak terakhir ya 2020 awal itu kayak di Nanning pun yang kayak kota kecil udah mulai ada mall kan. Jadi kayak oh udah mulai bagus. Terus kalau yang biasa ya kalau yang sampai nggak ada sekat sih aku ketemunya waktu itu kayak di desa yang waktu lagi jalan-jalan terus yang kayak ke daerah terpencil. Nah, itu baru tuh ada tuh yang kayak bukan nggak ada sekat ya, dia yang satu pipa gitu, terus nyambung dari depan ke belakang gitu. Terus nanti kayak berapa berapa detik sekali di flashnya jadi satu gitu. Oh gitu, waduh. Itu ada, tapi kayak kayaknya waktu itu kayak aku lagi jalan-jalan ke daerah Yunnan gitu, terus kayak itu kan daerah maksudnya masih walaupun tempat wisata tapi kayak mereka masih desa banget gitu deh. Terus kayak lagi di rest area, pas dilihat ada sih sekatnya, ada, emang nggak ada pintunya, cuman ada kayak at least nggak ngeliatin pantat orang lah ya. Tapi ya itu bawahnya panjang, nanti kayak ada untuk 5 orang gitu, terus nanti kayak berapa detik sekali dia flash dari ujung ke ujung. Itu ada banget yang kayak gitu. Jadi kayak, tapi karena orang-orang udah pada bilang, jadi kayak oh ya udah nggak kaget banget ya, kayak udah banyak ceritanya nih, jadi kayak udah nggak kaget banget juga gitu. Oke. Tapi tetap Udah nggak kaget-kaget banget ya. tapi tetap aja kayak gimana caranya mereka survive dengan kayak gini. Oke. Mungkin di sana udah jadi kebiasaan ya, Kak, udah jadi habit, jadi ya udahlah, udah biasa emang kayak gitu ya. Jadi warga lokal ya. Generasi atas kali ya. Kalau untuk generasi muda, anak-anak sekarang mereka mungkin udah ada akses internet, maksudnya udah ngerti sosial media, walaupun mungkin terbatas, tapi kayak ya di antara 20 orang adalah 1-2 orang yang pakai Instagram gitu loh. Kayak walaupun terbatas tapi mereka bisa ketemu jalan keluar, mungkin mereka udah lebih yang kayak lebih open minded, udah mulai ngerti modernisasi gitu lah. Sedangkan mungkin yang agak susah ya karena misalnya di desa itu kan banyak kan orang-orang lebih tua kan yang kayak opa-omanya. Nah, mungkin generasi-generasi mereka yang lebih agak sulit untuk kayak menerima perubahan-perubahan itu. Tapi kalau di kota overall menurut aku sih udah ya oke lah. Maju. Oke lah ya. Oke, thanks banget untuk Kak Maria dan juga Kak Beta udah berbagi ya untuk culture shock-nya. Nah, namun masih ada satu pertanyaan terakhir nih terkait tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Beta bahwa beasiswa CIS-nya ini kan annual ya. Jadi setiap tahun harus memberikan sebuah annual report atau sebuah pelaporan bagaimana performa pembelajaran kita selama 1 tahun ke belakang, di mana harus menyerahkan nilai atau sertifikat HSK dan HSKK. Nah, apakah sertifikat HSK dan HSKK ini harus dalam masa aktif atau 2 tahun saat annual report per tahunnya? Dan bagaimana kalau misalkan nih sertifikat HSK atau HSKK-nya sudah expired, tapi misal expired-nya baru sekitar 3 bulan gitu deh. Apakah kira-kira masih bisa dan boleh digunakan dalam annual report-nya? Oke, thank you Kak Beta, silakan.
Oke, jadi ini saya coba jawab ya. Untuk HSK ini kan gini, kalau untuk masuknya ke S2 ini kan harus HSK 5 gitu ya. Sedangkan untuk syarat ini sebenarnya HSK dan HSKK ini sebenarnya nggak cuma untuk annual report aja, tapi juga untuk syarat kelulusan. Jadi gini, kalau misalkan seperti contohnya ya, kalau karena ini kan saya di masa pandemi ini kan banyak yang nggak bisa mengadakan HSK, negara yang nggak bisa mengadakan HSK kan ya. Jadi otomatis mereka kan ini untuk annual report-nya mereka nggak bisa apa memberikan sertifikat HSK. Nah ini kalau untuk HSK ini, kalau untuk annual report ini sebenarnya gini, kalau misalkan kamu nggak ada mekuansi, jadi nggak apa-apa. Tapi itu tadi nanti ngaruh ke apa namanya beasiswanya itu tadi nanti dapat full atau dapat setengah gitu. Jadi kayak teman saya itu yang dari Thailand, dia juga kan di negaranya itu nggak bisa ngadain HSK. Nah itu kan akhirnya nggak ada. Terus dia akhirnya cuma dapat sebagian aja. Tetap dapat beasiswa tapi cuma sebagian, dipotong sebagian. Ini khusus yang untuk SK dan HSKK ya. Tapi dalam waktu 2 tahun, dalam waktu 2 tahun ajaran, jadi sebelum lulus emang HSK 6 itu memang harus diperoleh gitu. Dan kalau gini, kalau misalkan HSK, nah sedangkan untuk HSKK ini kan kalau apa namanya? Kalau masuk kan sudah kan HSKK-nya kan Chungji ya. Terus untuk lulusnya juga kan sama Chungji juga. Nah, itu kalian paling enggak di tahun ajaran itu harus ikut sekali. Paling enggak harus ikut sekali. Jadi enggak harus tiap tahunnya, cuma di tahun pertama itu aja ikut. Nanti kalau misalkan lulus udah enggak apa-apa. Gitu. Gitu. Jadi yang dibuat daftar kemarin itu meskipun masih berlaku, meskipun belum expired, tapi sebaiknya ikut lagi. Gitu. Gitu jawabnya. Mungkin sudah bisa menjawab pertanyaannya dari siapa? Dari Kak Yosefa tadi ya. Nah, gitu Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Beta ya. Nah, dan sepertinya itu tadi sebuah pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup ya, dari teman-teman yang sudah berkenan hadir, bergabung dengan kita semuanya pada malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup nih acaranya, boleh dong dari Kak Maria, kemudian dilanjutkan oleh Kak Beta, untuk bisa memberikan sebuah closing statement, boleh berupa mungkin motivasi untuk teman-teman, ataupun tips and trick nih sebagai penutup apa yang kira-kira harus dipersiapkan teman-teman dalam mengejar ya impiannya untuk bisa melanjutkan pendidikan di negeri Tiongkok. Silahkan Kak Maria. Oke. Kalau dari aku, kalau memang kalian udah ada target untuk sesuatu, itu jangan setengah-setengah. Dan kalau misalnya udah ada target nih, mau ada beasiswa dan sebagainya, itu nggak boleh males, nggak boleh procrastinating. Kalian harus cari tahu sebanyak-banyaknya, daftar sebanyak-banyaknya, karena ya kadang yang unexpected yang akan kalian dapat. Gitu. Jadi ya pokoknya nggak boleh terlalu berpaku sama satu, tetap punya backup plan, tapi nggak boleh gampang menyerah juga. Oke, terima kasih banyak Kak Maria ya. Ini simple tapi to the point dan berisi banget nih pesan dari Kak Maria. Nah, selanjutnya silakan Kak Beta untuk memberikan closing statement-nya. Silakan. Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih juga ya untuk Ketua Mandarin udah memberikan kesempatan saya ikut webinar ini. Jadi kenal dengan para peserta dan juga para panitia ya, juga Kak Maria juga. Terus kalau saya ya ini gini, benar katanya Kak Maria tadi. Jadi kalau misalkan cari jurusan kita juga harus punya backup gitu ya, karena jujur dulu bahasa Mandarin itu bukan prioritas saya dulu. Terus kemudian dan pada akhirnya ketika saya ada di jurusan Mandarin, nah ini memang
kemudian menjadi jalur rezeki saya gitu. Jadi makanya kita harus, maksudnya dari situ kita juga harus ingat kalau kita emang cari ilmu ya, kita itu harus belajar benar-benar, maksudnya semua yang kita pelajari itu harus benar-benar kita pelajari dengan baik gitu, karena siapa tahu rezeki kita itu ada di tempat yang nggak terduga gitu. Seperti saya ternyata ada di Mandarin gitu. Itu terus kalau menurut saya ya, kalau untuk bagi kalian yang uh, sudah nantinya apply beasiswa dan kemudian mendapatkan beasiswa, selalu ingat tidak ada makan siang gratis ya. Jadi apa yang kalian dapatkan itu pasti akan ada yang harus kalian keluarkan juga gitu. Jadi selalu ingat itu, jadi selalu berusaha yang terbaik, karena karena studi ini itu sangat penting bagi kalian gitu, karena ini nggak hanya, apalagi studi di luar negeri itu tidak hanya untuk intinya seperti memuaskan diri kalian sendiri, tapi ini juga sangat baik untuk intinya seperti kayak harga jualnya kalian gitu ya. Jadi makanya harus sungguh-sungguh, dan kalau bisa juga jangan hanya terpaku pada nilai ya, juga ikuti PPIT seperti organisasi-organisasi lain, karena pada akhirnya nanti organisasi-organisasi itulah yang akan membantu kalian atau jadi jalannya kalian untuk melanjutkan karir kalian setelah di luar sekolah gitu ya. Udah gitu aja Kak. Oke, terima kasih banyak ya untuk Kak Maria dan juga Kak Beta yang sudah dari tadi nih mengupas tuntas ya seperti apa pendidikan di kampus masing-masing, baik di Kuansi Nurul University dan juga Kak Maria yang masih menempuh pendidikan di Kuansi University. Sudah dikupas tuntas seperti apa, kemudian bagaimana prosesnya, apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang didapatkan, dan bagaimana untuk nanti ada annual report-nya ya, kalau untuk beasiswa seperti yang didapatkan oleh Kak Beta dari CIS itu sendiri. Dan juga sekali lagi Kenta mewakili teman-teman yang ada di sini mengucapkan terima kasih banyak ya untuk Instagram media partner webinar kita pada malam hari ini, yaitu webinar ke-6 spesial persembahan dari Katlea Mandarin Study Abroad with Scholarship, khususnya tentu saja ke negara Tiongkok. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk media partner kita, ada Scholar Prep Surabaya, ada CBB.Indonesia, ada Next Step ID, ada Sahabat Beasiswa Sidoarjo, ada Himiknu PPIT Guilin, ada PPIT.Naning, dan juga IACC.Official. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh media partner yang sudah mensupport acara webinar kita malam hari ini, dan juga narasumber yang sudah berkenan hadir, sudah berkenan berbagi cerita. Semoga kedepannya sukses selalu untuk pendidikannya, semoga bisa lulus tepat waktu nih untuk Kak Beta, karena tahun ini, dan Kak Maria juga tahun depan. Semoga skripsinya lancar, tesisnya lancar, semoga aman semuanya. Dan juga teman-teman peserta yang sudah berkenan hadir, sudah berkenan mendaftar, malam hari ini kita sharing bareng di webinar bersama Katlea Mandarin. Semoga di tahun 2022 ini keinginannya ya, ingin untuk bisa dapat beasiswa ke Tiongkok, bisa lolos ya beasiswanya, beasiswa apapun itu, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Tentunya buat teman-teman yang perlu untuk bantuan belajar bahasa Mandarin, bisa menghubungi tim Katlea Mandarin, bisa langsung aja chat ke Instagram mereka atau kepoin dulu juga boleh. Dan sepertinya juga sudah cukup malam hari ini. Aku rasa teman-teman udah puas banget dengan informasi yang didapatkan. Semoga bermanfaat, dan saya Kenta Nasya, mewakili dari tim Katlea Mandarin dan juga panitia yang bertugas, mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sampai jumpa, Cecian. Bye-bye. Terima kasih semuanya ya.